Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih atas ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama Haris Setiawan di mata kuliah Hapyo. Ya, terima kasih juga yang sudah siapkan HPO-nya hari ini ya. Ada 5 orang, alhamdulillah ya. Saya udah ketar-ketir dari tadi. Jangan-jangan. Tapi gini, kalaupun nggak ada, itu ada yang Stefani Indrajaya. Sumimasen sensei, saya mohon izin kalau saya sedang di jalan, sedang di jalan-jalan. Bukan ya, sedang di jalan. Nggak apa-apa sih, santai aja. Terima kasih banyak sensei. Oke. Justru saya pengen lihat kondisi jalan kayak gimana. Ya. Tadi juga ada ini, ada mahasiswa yang kuliah sama keponakannya juga ikut ngomong. Saya senang banget sih. Ya, silakan kalian bebas berekspresi ya di mata kuliah ini. Terus saya ingatkan lagi di mata kuliah ini kita berusaha mengembangkan diri ya, supaya kita bisa lebih baik ketika berbicara di depan banyak orang gitu ya, lebih bisa mencuri perhatian orang ya, untuk mendengarkan apa yang kita presentasikan ya. Di sini bukan tempat untuk menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya, jadi saya harap bisa meminimalisir insecurity kalian, meminimalisir kekhawatiran kalian ya. Terus saya juga menyadari bahwa setiap orang itu berbeda ya, kita nggak mungkin sama ya, setiap orang berbeda, termasuk proses belajar ya, capaian belajar yang sudah kalian capai ya sampai sekarang, itu semua pasti beda. Saya memahami itu, bukan berusaha memahami lagi ya, tapi saya sudah memahami. Karena kenapa bisa bilang begitu, karena saya juga melalui proses yang sama. Terus saya juga banyak belajar dari mahasiswa ya, jadi saya bisa tahu ya, bisa ya insya Allah paham ya apa yang kalian khawatirkan gitu. Mungkin di sini juga sebenarnya nggak begitu mengkhawatirkan apa ya, bahasa Jepangnya, tapi mungkin ya ada juga teman-teman kalian yang mungkin malu tampil di depan teman-temannya sendiri gitu ya. Mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Nanti kalian bisa cerita kendalanya ya. Terus tapi itu kan tetap itu dugaan saya, tapi kalau salah ya kasih tahu. Bahasa apanya, Pak? Bahasa alay. Gender. Ya. Oke ya. Jadi di sini kalian juga bebas berekspresi, silakan. Seperti saya juga seperti saya menikmati mata kuliah ini ya. Jadi silakan sambil ngopi. Oke. Terus apa lagi ya? Udah sih. Terus kayak kemarin juga saya bikin simulasi atau demonstrasi, membuat slide dan membuat naskahnya sekaligus gitu, untuk presentasi yang sederhana waktu itu mengenai sumo, dan yang kedua itu mengenai Jatinegara kalau nggak salah ya. Jadi semoga dengan demonstrasi itu kalian punya gambaran ya, gimana sih menyusun presentasi dari informasi yang sebenarnya sudah ada gitu. Jadi tinggal di pick up aja gitu ya. Terus hari ini juga sudah ada temannya yang memanfaatkan presentasi saya, memberdayakan sampel yang saya buat gitu untuk latihan dia berpresentasi ya. Itu nggak apa-apa banget ya. Jadi makasih banget buat hari ini. Siapa yang presentasi ya, yang pakai video, nanti saya lihat lagi ya. Oke.
Sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan dulu dari kalian, silakan. Terutama yang mau hapyo hari ini, siapa tahu mau cerita susah payahnya, keluh kesahnya, boleh silakan. Atau ada yang mengkhawatirkan apa gitu nanti ke depannya, UTS gimana sensei kali aja. Ada yang udah mikir belum? Ada yang udah mikir-mikir gitu UTS bakal kayak gimana, bayangannya gitu? Ada? Boleh cerita kalau ada. Saya sensei. Apa tuh? Silakan. Saya bingung aja sih nanti UTS bakal kayak gimana kan soalnya kalau emang disuruh hapio satu-satu itu dilihat dari durasinya kan nggak cukup. Jadi saya kayak mikir ini kayak gimana sih bakal kayak gimana gitu sih. Cuma Oke, makasih. mikirin bakal cukup apa enggak. Oke. Sip, terima kasih Salsa, terima kasih Dita juga ya. Ya supaya bisa gimana dong? Supaya bisa, mungkin salah satu jalannya adalah yang sempat terpikir di saya sih, yaitu paling bikin ini ya, bikin video aja. Jadi kalau kalian yang udah presentasi kemarin ya, ini masukan ya, bukan keharusan ya, ini proposal dulu. Jadi UTS-nya ya presentasi tapi dalam bentuk video gitu ya. Terus nanti videonya disubmit ke Google Classroom gitu. Jadi dan untuk UTS itu kalian bisa siapkan dari sekarang seperti itu. Atau misalnya kalau yang ya kira-kira seperti itu sih ya. Itu baru proposal ya, nanti kita pikirin lagi. Sementara itu dulu yang baru sekarang bisa saya sampaikan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada bentuk yang lain, tapi agak susah mungkin ya. Ya itu baru yang saya pikirkan sih, kemarin juga saya mikir begitu. Ya kira-kira gitu. Ada yang lain mau ngobrol, silakan. Oke, baik, kalau tidak ada ya. Kenapa? UTS-nya ya pakai apa? Oh, enggak. Tapi ya enggak, maksudnya yang saya pikirin sih enggak per kelompok. Yang tadi saya bilang ya, itu enggak per kelompok, per orang gitu. Tapi kalau misalnya mau dikerjain per kelompok juga boleh. Enggak apa-apa sih. Tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak kali orangnya ya. Ada yang mau kayak gitu, yang per kelompok? Ada yang minat nggak? Nggak ada ya. Oke. Tapi kayak kemarin tuh punya siapa? Punya Stefani, punya hari ini. Oh, Santi sama Ivy itu juga bagus sih. Dia dikerjakannya per kelompok kan. Itu juga bagus. Dan nggak menutup kemungkinan itu juga boleh gitu ya, kira-kira. Ada lagi yang mau cerita tentang UTS? Oke, nggak ada ya. Baik, terima kasih ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin kalian sampaikan lagi, ya kita mulai saja hari ini ya. Presentasi aja dimulai dari siapa ya tadi? Dari Ivy dulu boleh ya? Oke, saya tampilkan dulu sebentar. Hai, dozo. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はマスクを紹介したいと思います。しかしこれは私たち一日に使っているマスクじゃなくて、ある日本小説短編の紹介したいと思います。まずはこの全てがオンラインになる状態は新型コロナウイルスがありますからですね。だが約100年前は同じ状態、オンラインじゃなくて世界はウイルス
活に困っていましたね。それは多分皆さんも知っていますけど、それはスペイン風邪ですね。はい、杉先生お願いします。はい、スペイン風邪。スペイン風邪は1918年から1920年に世界的に大流行りしたH1N1 ア型インフルエンザの通称ですね。はい、先生。Sorry, ini jalan sendiri. Kok jalan sendiri ya? Baik, dulu. Ininya jalan sendiri bentar. Hai. すみません。スペイン風邪は世界の感染者数は6億人くらいで、日本には2380万人くらいです。死亡者数は世界に2000万人から4000万人くらいで、日本には22万人から38万人と言われています。ちょっと日本にもやばい状態になりますね。ちなみにインドネシアには感染者や死亡者の数をまだ研究していますので、だいたい200万人から1000万人くらいと言われています。今はスペイン風邪のことを少し置いといて、マスクを紹介したいと思います。はい、次お願いします、先生。はい、マスクは菊池寛先生の1920年7月に発表した短編小説です。菊池寛先生は一体誰でしょうかね。はい、次お願いします。菊池寛先生は小説家、劇作家、ジャーナリスト、そして文芸春秋、日本の出版社の実業家です。はい、先生次お願いします。菊池寛先生は芥川龍之介の親友で、夏目漱石の木曜会と一緒に参加しました。そして芥川龍之介の息子、芥川博の名前は菊池寛の本名、菊池博の名前を使っていました。彼と芥川龍之介は学生時代から仲が良いのを有名です。はい、次先生お願いします。はい、菊池寛先生もある有名な参加賞を作りました。芥川賞と直木賞です。芥川賞は芥川龍之介先生の名前を使って、直木賞も直木三十五先生の名前を使っていました。この賞は新しい小説作品や大衆小説作品に与えられる文学賞です。先生次お願いします。はい、この短編はマスクですね。マスクはスペイン風邪の時の話で、ある夏にマスクをつけない男とマスクをつけている男の話です。正直と言いますが、私はまだこの短編を読めません。漢字が難しくて、昔の文法を使っていますから、私にとって読みづらいですが、ぜひいつか読みたいです。だが私は記事や日本人の感想を調べました。日本人もこの短編を読んでたくさん人が感動しました。昔の話なのにどうしてこんなに今の状態になっているのか面白いだと思います。私も気になりますが、まず今は日本語の勉強を一生懸命頑張ります。でもしかし
スコージМаска где? Маска где, говорю? Маску иди. Да. Маску иди, я сказал. Молодцы. Так, стой. Маска где? Маска где? Маску иди. Маску иди. Oke, sorry ya, ini ada. Oke, はい、先生。はい。まあ、この一つだけ、短編の内容を紹介したいと思います。病気を恐れないで、伝染の危険を冒すなどということは、それは野蛮人の勇気だよ。病気を恐れて伝染の危険を絶対に避けるという方が文明としての勇気だよ。誰ももうマスクをかけていないときにマスクをかけているのは変なものだよ。が、それは臆病でなくして文明人としての勇気だと思うよ。ちょっと私は皆さんに理解してほしいですが、インドネシア語で説明していただきます。間違えたことがあれば申し訳ありません。文法がむずいですから。Maksudnya di sini adalah orang yang berani enggak memakai masker itu tuh disebut beraninya sebagai orang yang barbar. Mereka tuh berani ngambil resiko kalau dia tuh bakal ketularan virus. Nah, tapi di antara orang-orang yang udah nggak pakai masker lagi dan ada orang yang di sana masih memakai masker karena takut virus, itu sebenarnya aneh. Tapi itu tuh bukan hal pengecut, tapi itu keberanian dia sebagai orang yang memiliki adab. これはすごいです。私はこの言葉を読んだときすっごい感動しました。びっくりして、昔の短編小説なのに私たちの状態にそっくりですから、皆さんにぜひ紹介したいと思います。はい、先生、次お願いします。またこの小説を去年12月また販売して Amazon に682円ですね。お金があったら私はこの短編を買いたいです。本の帯も面白いですね。私も新型ウイルスは怖い。はい、次先生お願いします。去年も8月に菊池館記念館では特別展示菊池館とマスクを開催していました。マスクなどスペイン風邪を取り上げた菊池館の小説を紹介したり、菊池館とスペイン風邪との関わりの解説したミニ展示です。はい、先生、次お願いします。また高松菊池先生sebelumはい先生これ高松菊池寛先生の出身です。高松の公式サイトでおうちで学ぶ菊池館にこの短編小説を無料で読むことができます。皆さんもぜひお気に入り方がこの小説を読んでほしいです。はい、先生次お願いします。またこれは日本作家がスペイン風邪の渋滞を書きました。いろんな作家ですね。志賀直哉先生、菊池寛先生、谷崎潤一郎先生、永井花布先生などスペイン風邪について話しました。これはまた過去から学ぶのは大事ですね。教科書だけじゃなくこの短編や小説も勉強になります。将来に準備して過去から学ばれた知識が大切です。先生、次お願いします。はい、私から以上です。見てくれてありがとうございます。
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi operasi itunya apa? Nggak berjalan dengan ini. Jalan sendiri tadi itunya. ありがとうございます。 Ya, terima kasih banyak. Silakan dari temennya dulu. Kira-kira isinya bisa paham nggak teman-temannya? Kalau paham berapa persen kira-kira? Ada yang mau cerita? Dari saya Hidup di Gimana Stefano? Hidup di negara Rusia atau Ukraina? Ya mungkin daerah sana kali ya. Oke, makasih Stefano. Daerah Rusia kali ya itu ya tadi ya. Kalau dari bahasanya tadi. Silakan Salsa dilanjutkan. pertama-tama buat hapionya ini bagus banget, saking bagusnya. Dari saya sendiri ya yang bahasa Jepangnya skill bahasa Jepangnya rada rendah, saya ya cukup kesulitan sih memahami sensei, apalagi dari intonasi ini juga udah bagus banget gitu ya. Mungkin kalau orang kalau orang awam yang tetap bisa jadi ini orang Jepang beneran gitu. Saya cuma mau komentar itu aja, tapi bagus banget. Ya, makasih Salsa. Arigatou gozaimasu, Salsa. Silakan yang lain. Ya, oke. Jadi saya berharap juga ada partisipasi ya dari yang menonton ya. Jadi dari teman-temannya, partisipasi juga itu sebuah apresiasi ya terhadap apa yang sudah dilakukan temannya, dan itu menurut saya apresiasi itu penting banget sih. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu kan pengen dikomentari gitu ya, entah terlepas dari komentarnya itu positif atau negatif, tapi masukan dari teman-temannya itu penting. Kalau misalnya kalian merasa nggak ngerti sama sekali, itu mungkin bisa disampaikan ya. Tadi gue dengar kayak gini tapi sama sekali nggak paham, tapi ngertinya sih bagian yang ini aja misalnya. Seperti itu juga bisa dijadikan komentar ya. Jadi komentar itu nggak terbatas sebenarnya, bisa komentarin videonya itu kayaknya pernah lihat di negara yang lain juga misalnya ya. Kalau saya lihat yang di versi India ada sama kayak gitu ya, jadi dipukulin gitu yang aktornya ya karena nggak pakai masker. Terus bisa ngomentarin slide-nya juga ya. Jadi saya berharap kalian juga bisa sedikit-sedikit ya belajar untuk mengapresiasi hasil karya temannya begitu. Itu juga bagian dari mata kuliah ini ya, mengapresiasi ya. Saya pikir itu perlu karena di masyarakat ya umum itu penting juga ya mengapresiasi hasil kerja orang lain gitu. Oke. Apa aja boleh ya. Kayak tadi misalnya Salsa cerita, aduh gue nggak ngerti misalnya susah banget bahasanya misalnya, itu juga bisa jadi masukan buat Ivy ya. Oh berarti dengan bahasa Jepang yang saya sampaikan itu sebenarnya nggak nyampe gitu misalnya, jadi bisa jadi masukan untuk Ivy untuk dicerminkan ke presentasi berikutnya misalnya ya, seperti itu. Jadi kalau dari saya tadi presentasinya sudah sangat baik sekali ya, seperti yang tadi Salsa bilang, bahasa Jepangnya juga lancar ya. Mungkin ada kemungkinan ya Ivy mungkin juga tanpa disadari tuh kayak ngeset parameter di kelas ini. Tapi yang saya ingatkan di sini parameternya nggak ada. Parameternya itu kalian sendiri masing-masing ya.
karena semua itu pasti beda, jadi nggak usah khawatir, kita maju bersama. Maju bersama itu bukan berarti mencapai level yang sama, enggak. Maju bersama tapi tetap di jalurnya masing-masing gitu loh. Di mata kuliah ini saya juga nggak mungkin nggak bisa mengharapkan semua bisa kayak Ivy semua gitu, nggak bisa. Kalaupun bisa itu saya senang banget, tapi susah gitu karena semua pasti beda ya. Jadi ini juga perlu saya tegaskan kepada yang lain bahwa silakan kalian bisa berekspresi seperti yang kalian bisa ya, nggak masalah dengan bagaimanapun itu. Semua pasti punya jalannya sendiri-sendiri, nanti berdasarkan masukan dari teman-temannya, berdasarkan masukan dari saya, sedikit-sedikit kita berkembang gitu ya, nggak perlu langsung jadi kayak Ivy gitu, nggak apa-apa, nggak mesti. Ivy juga bukan tujuan ya, masing-masing punya sendiri-sendiri tujuannya ya, itu yang saya ingatkan. Terus ini juga mungkin masukan ya dari Salsa tadi untuk Ivy, bahasa Jepangnya mungkin masih sulit untuk teman-temannya. Ini tantangan buat Ivy, gimana caranya bikin satu hapyo yang mudah dipahami. Itu juga menurut saya sebuah tantangan ya, untuk selanjutnya yang mungkin bisa Ivy cerminkan ke presentasi berikutnya. Itu sih dari saya. Mungkin ada dari temennya yang lain. Silakan. Oke ya, mungkin di jam segini juga ini juga sih ya, posisinya udah settingan mode ini ya, rebahan ya. Oke, makasih Ivy ya. Oke. はい、先生。 Ya, makasih. ありがとうございます。 Ya, sama-sama. ありがとう。サオさん、リタjuga ありがとう。 Sip, makasih banyak. Ya, makasih masukan dari Dita juga ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir ya, nanti hapyo gue gimana gitu. Udah hapyo aja, latihan. Kalau merasa malu dilihat sama teman-temannya, ini juga sebuah tantangan ya, gimana kalian caranya supaya bisa melampaui itu ya, karena nanti entah kalian kerja di mana ya, jadi pebisnis, apalagi pebisnis ya, harus bisa ngobrol sama orang gitu ya, entah jadi karyawan, entah jadi apa, itu kemampuan berbicara di depan orang banyak itu diperlukan ya. Orang dengan kemampuan seperti itu tuh ya banyak diperlukan ya, entah di bidang kerja apapun. Jadi bukan hanya sekedar bahasa Jepang saja di sini ya, presentasi bahasa Jepang saja bukan, tapi gimana caranya kita tuh bisa pertama bisa melampaui rasa kekhawatiran kita, bisanya gimana, caranya gimana ya. Terus kita juga bisa belajar bagaimana memikirkan pendengar kita, penonton kita ya. Kira-kira kalau pendengar saya, penonton saya dengerin ini kira-kira gimana ya gitu. Nah, kita juga belajar supaya bisa memikirkan sampai ke sana gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan punyanya Kanya. Ada Kanya? はい、先生。 Oke, ya, saya tampilkan ya sebentar. Punya Kanya ini tentang satu daerah ya. Terima kasih. Satu daerah yang saya juga pernah lewat. Oke, sudah tampil ya. Silakan bisa mulai kapan saja. 皆さん、こんにちは。 Hai, konnichiwa. こんにちは。はい、今日は私は田舎について話します。私の田舎はチアミスです。次のベニー先生お願いします。チアミスは西ジャワにあります。昔からチアミスまで車で8時間くらいかかります。ここに空気はとても涼しいです。次のベニー先生。チアミスはいろいろな観光地があります。例えば
湖があります。そしてこの場所に食べ物がたくさんあります。この場所はとてもきれいです。景色を見ることができます。はい、先生、次のページお願いします。他に観光地はメガウィサタイチャカンです。メガウィサタイチャカンは一番有名な観光地です。メガウィサタイチャカンにはプールや湖や宿泊もあります。この場所はとてもきれいです。はい、先生、次のページお願いします。チアミスはいろいろな食べ物があります。例えば、サルピさんとデンデンサピです。デンデンサピは一番有名な食べ物です。この食べ物は、少し高いですが、デンデンサピ味が塩辛くて甘いです。そしてサルピさんは味が甘いです。次のページ先生お願いします。チアミスにたくさん飲み物があります。でも一番有名な飲み物はチェンドとバンドリックです。私はバンドリックは一番好きです。味は甘いですから、そして値段も安いです。はい、次のベイジ先生お願いします。チアミスにはたくさんお土産があります。例えばガレンドとアブンピサンです。ガレンドは一番有名なお土産です。そして値段があまり高くないです。はい、先生、次のページお願いします。今日は田舎にsudah話しました。ありがとうございます。Ya, mantap. Terima kasih. Oke. Silakan dari teman-temannya dulu. Yeay. Ciamis ya, saya juga suka lewat kalau kebetulan ini apa? Kampung istri saya di Pangandaran, jadi kalau pulang kampung itu ya lewat Ciamis ya. Silakan ada yang mau berkomentar atau bertanya dulu, silakan. Saya mau nanya. Silakan. Tanya. Silakan. Kalau di Ciamis itu bahasa sehari-harinya apa ya? Oke, bahasa Sunda, Sal. Oh, Sunda. Iya. Oke, makasih Anya. Iya, sama-sama. Silakan, makasih. Iya. Jadi saya kalau di Pangandaran juga sama Sunda ya. Tapi saya sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi kadang kalau ditanya tiasa Sunda cep gitu ya. Tiasa Sunda Pak gitu. Sakedap saya bilang gitu. Ya. Silakan yang lain. Ya. Sambil nunggu komentarnya dari teman-temannya ya, makasih banyak Kanya ya. Bahasa Jepangnya sangat mudah dipahami ya, jadi simple. Yang lain juga pasti paham ya, pasti ngerti. Terus slide-nya juga tadi udah bagus ya, sudah terstruktur dengan baik. Terus menceritakan tentang wisata ya, titik-titik wisata di Ciamis. Informasinya juga menarik, mungkin untuk teman-teman yang mau ke daerah sana ya, ke daerah selatan bisa jadi referensi ya. Terutama Galendo itu wangi banget ya, kalau lewat di Ciamis itu pasti ada wanginya ya. Ya, nanti yang penasaran sama baunya Galendo silakan lewat. Silakan ke Ciamis. Oke, terus dari Kanya sendiri kira-kira apa kendalanya kemarin waktu bikin presentasi ini? Sebetulnya gara-gara pas mau tampil kayak ganti-ganti tema gitu, saya gitu. Mau yang ini nggak ya, mau yang ini nggak jadi terus mau tampil. Oke. Sip ya, terima kasih Kanya sudah berbagi ya.
untuk teman-temannya yang punya kendala yang sama ya, saya pikir apa aja boleh lah ya, yang penting kita latihan dulu, nanti dari situ sedikit-sedikit kita tingkatkan ya, kita kembangkan lagi. Terus ada dari Dita, itu presentasinya sudah bagus, mudah dimengerti, dan secara tidak langsung sudah memperkenalkan tempat wisata yang mungkin masih banyak yang belum tahu. Iya, bagus ya, makasih Dita ya. Saya baru tahu tuh ada abon apa tadi, abon pisang ya, saya baru tahu itu. Saya tahunya Galendo. Abon sapi Abon sapi, so. Kedengarannya abon pisang. Abon sapi ya, makasih. Om. Sorry. Ini nanti zoomnya keputus, nanti disambung lagi ya. Ada lagi dari temennya, silakan. Oke, ya. Iya, jadi untuk yang temennya yang masih ragu ya, buat aja yang Oke, terima kasih Kanya ya, tadi sudah presentasi. Ya, sama-sama. Kanya punya kendala di penentuan tema ya. Kenapa tuh kira-kira bisa bingung, takut nggak menarik gitu ya? Iya sensei, jadi ganti-ganti mulu, takut nggak menarik Oke. presentasi. Oke, makasih ya. Kita juga mesti mikirin gitu sih, tapi kalau misalnya ya kalau masukan dari saya sih, yang penting kita ini dulu aja, latihan dulu ya, nanti lama kelamaan ya bisa mengembangkan dan bisa nemuin kadang dengan berlatih dulu kita bisa nemuin kayaknya kalau milih tema yang ini bakal seru deh, misalnya gitu ya. Jadi kadang nemu temanya itu bisa mengembangkan temanya setelah latihan gitu ya. Jadi untuk yang punya kendala yang sama, mohon yang penting muncul dulu aja gitu. Yang penting kita coba latihan dulu ya, yang standar dulu ya. Nanti dari situ kita kembangkan dikit-dikit gitu. Nggak usah yang pernah saya sampaikan ya, targetnya itu jangan ketinggian ya. Nah, targetnya ketinggian ini pasti setiap orang tuh, setiap mahasiswa pasti beda ininya gitu loh, definisinya gitu, beda kondisinya. Jadi kalian pikirin aja dulu ya, pikirkan berdasarkan kondisi kalian gitu. Apa sih targetnya saya ketinggian nggak sih ya. Kalau produktivitasnya menurun, itu berarti mungkin ya itu mungkin jadi indikator bahwa target kalian itu terlalu tinggi mungkin ya. Jadi bisa dilihat dari situ juga sih ya. Oke, makasih Kanya udah presentasi dan share kendalanya ya. Oh, itu siapa itu Stefano? Kita nggak kenal, saya nggak kenal sih maksudnya. Prajurit Jerman ya. Oke. Sip, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan dari Fajri. Fajri sudah siap? Hai, sudah. Oke, yang share saya ya, sebentar. Sebentar, saya munculkan dulu. Wah, ini tentang wanita-wanita cantik. Sebentar. Oke. Silakan Fajri. Minasan, konnichiwa. Hai, konnichiwa. こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は好きなグループについて発表したいと思います。これは私の好きなグループはアイズワンです。次のページお願いします。まず私はアイズワンを紹介します。アイズワンは韓国からのグループです。アイズワンも韓国と日本の協力グループです。アイズワンのデビューは2018年10月29日です。
Aizuan no member wa 12人です。次のページお願いします先生。これはアイズワンのメンバー。アイズワンのメンバーはウォンヨンとサクラとユリとイェナとユジンとナコとウンビとヘウォンとヒトミとチェウォンとミンジュとチェヨンです。アイズワンの中には3人日本人のメンバーがあります。サクラとヒトミとナコです。次のページお願いします先生。これはアイズワンのアルバム。アイズワンは韓国と日本のアルバムを持っています。カードライスというのはアイズワンの初めてアルバムを打ち上げます。新しい韓国のアルバムはワンリーダーです。そして12も新しいです。12は日本のアルバムです。次のページお願いします。はい、発表を聞いてくれてありがとうございます。Ya, makasih Fajri. Sebentar. Ya, minasan kawaii desu ne. Ya. ダメです。おじさんは好きになってはいけません。おじさんは犯罪です。皆さんはどうぞ好きになってください。私はいけません。Kalau om-om nggak boleh suka yang begitu ya. Udah setengah kejahatan itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Fajri ya. Silakan dari teman-temannya dulu ya, komentar atau bertanya boleh. Saya mau tanya sensei. Dozo. Yang sang wa, 最初はどうやって愛情の好きになりますか? Ini juga bahasa Indonesia. Terserah boleh bebas. Nihongo kudasai. Tuh dibully sama temennya. Berawal Indonesia aja deh. Berawal dari banyak foto-foto salah satu member bertebaran di Instagram terus sering lihat dan tiba-tiba jadi suka aja gitu. Oke. Instagram ini Aizwan ya. Aizwan no member no shashin ga takusan atte sore o mite suki ni natta gitu ya. Silakan. Oh. Miyawaki Sakura, terus Honda Itomi, sama Yabuki Nako. Oke, sip. Silakan yang lain. Honda Jidon. Mau nanya tadi. Silakan. Buat Rian, sebutin lagu kan apa sih Azwan kan punya album Jepang sama album Korea. Mention dong tiap album Jepang sama Korea itu kesukaan lu banyak. Yang di Jepang jarang denger sih, jadi kurang hafal. Paling di Korea aja. Yang di Korea tuh banyak sih lagu-lagunya. Kalau dari
album Kalora sendiri? Ya udah tiga lagu. 3 dari album apa aja nih? Bebas 3 lagu. Bentar. Kalau dari Hati sendiri udah pasti Violeta ya. Terus dari Blue Mice itu ada Fiesta. Terus yang terakhir One River itu Panorama. Itu aja. Oke, thank you Rian. Makasih. Ya, sama-sama. Oh, dipanggilnya Rian ya, bukan Fajri. Bebas aja. Silakan yang lain tuh, ada yang tulis juga di komen ya. Dita, terima kasih, tampilan presentasinya cukup menarik dengan warna-warna yang cerah. Iya betul ya, tadi visualisasinya bagus sekali, menjajarkan ya foto-foto anggotanya ya, cantik-cantik. Mina kawaii desu na. Iya ya, oji-san dakara suki ni nacha ikemasen yo. Hai, yang lain silakan. Yang sebenarnya yang tadi yang ada foto-fotonya itu ya, ada foto-foto sama namanya di bawahnya. Sebenarnya itu bisa dijadiin tools, bisa dijadiin alat untuk berkomunikasi sama penonton, sama pendengarnya sebenarnya. Misalnya coba kalian tebak, Nihonjin no member wa dore desu ka, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya ini tampilin dulu foto-fotonya misalnya ya. Tampilin dulu foto-fotonya tapi jangan pakai nama dulu misalnya. Hai minasan, kono member no naka ni Nihonjin no member ga 3人います。Dore desho ka misalnya ya. Bisa juga seperti itu ya, bisa dipakai untuk alat komunikasi gitu. Makasih Fajri ya, tadi visualisasinya juga udah bagus seperti yang Dita sampaikan. Terus bahasa Jepangnya juga mudah dipahami. Terus mungkin bisa ke depannya ya, bisa kadang kita nggak buat, ini bukan buat Fajri aja ya, buat semuanya. Kadang kita tuh nggak perlu bikin PowerPoint yang sempurna gitu loh. Jadi misalnya cuman fotonya doang tanpa nama ya, itu bisa dijadikan alat untuk berkomunikasi. Kira-kira ini siapa, ayo gitu kan, bisa juga seperti itu ya. Terus jadi memanfaatkan gap informasi antara kita sama penonton atau pendengar kita sebagai alat untuk komunikasi, itu bisa dipakai ke depannya ya nanti. Fajri, itu aja dari saya sih, udah bagus secara overall, udah bagus banget. Makasih banyak ya. Sama-sama. Terus ini yang saya sama-sama yang saya perhatikan itu yang ada debutnya kapan gitu kan ya, ada berapa orang, ada berapa, mungkin di bagian itu mungkin bisa juga Fajri cuman nyantumin angka-angkanya doang, ini angka-angka apa coba gitu kan ya, bisa juga kayak gitu nanti. Oke, makasih banyak ya, sip ya. Kita lanjutkan ya, terima kasih Fajri. Kita lanjutkan dengan punyanya Davina. Nah, Davina ini sudah menyiapkan video untuk kita ya. Davina kali ini memberdayakan contoh slide ya yang kemarin saya buat. Coba saya munculkan dulu sebentar. Oke. Apa sudah terlihat? Sebentar. Sudah terlihat? Oke. Saya melakukan kesalahan, bentar. Soundnya nggak di-share sama saya, sebentar. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Saya juga belum lihat sih. Kita lihat. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, Davina desu. Kyou wa Jatinegara to iu happyou ni tsuite hanashimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Jatinegara wa doko desu ka? Jatinegara wa Higashi Jakarta ni arimasu. Jatinegara ni eki ga arimasu. Jatinegara ni omoshiroi tokoro ga takusan arimasu. Jatinegara eki wa 1909年建てられました。
Jatinegara Eki wa 2018年から2010年までリフォームされました。上の写真は昔のジャテネガラ駅です。下の写真は今のジャテネガラ駅です。そしてパサルイカについて話します。パサルイカは日本語で魚の市場です。いろいろな魚がいます。魚の値段が安いです。次にパサルbinatangについて話します。ここにいろいろな動物がいます。珍しい動物もいます。珍しい動物の値段は高いです。ハムスターやウサギなどのかわいい動物もいますよ。最後にパサラワベニンについて話します。パサラワベニンは宝石の市場です。きれいな宝石がたくさんあります。高い宝石があります。しかし、安い宝石もあります。この市場はジャテネガラ駅の前にあります。今日はジャテネガラの面白いところについて話しました。ありがとうございます。Ya, sip. Terima kasih Davina ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, Davina ini memberdayakan yang sudah ada dan itu oke banget, nggak apa-apa. Jadi itu nggak masalah ya. Di situ Davina sudah melakukan penyesuaian ya. Di situ ada informasi yang sebenarnya di sampel yang saya kasih itu kan ada informasi yang lain. Nah sama Davina dimodifikasi ya. Jadi hal-hal seperti itu juga merupakan sebuah usaha ya dalam menyusun sebuah presentasi. Jadi kalau kalian misalnya sulit untuk memulai untuk menyusun atau gimana ya, kita bisa mencontoh dulu seperti yang Davina sampaikan buat di video kali ini ya. Videonya itu juga mungkin dibuatnya dari PPT ya kalau nggak salah. Mungkin dari PPT masukin suaranya ke dalam situ ya, direkam, dimasukkan ke dalam PPT-nya, terus PPT-nya di save sebagai video kan ya, seperti itu juga bisa. Jadi kemungkinannya itu banyak banget. Jadi kalian jangan membatasi diri kalian sendiri gitu ya. Silakan. Bisa juga seperti itu. Bisa juga nanti untuk Davinanya hari ini ada nggak? Kayak tadi lagi ada ada keperluan keluarga atau apa ya. Nanti semoga bisa lihat ini ya nanti. Semoga dengan sampel yang digunakan hari ini itu bisa melanjutkan mengembangkan diri dengan modifikasi yang lebih jauh lagi gitu. Maksudnya lebih jauh itu maksudnya misalnya Jatinegaranya diganti dengan nama daerah yang Davina pernah pergi ke sana gitu ya, punya pengalaman pergi ke sana misalnya diganti ya. Terus tempat-tempatnya juga otomatis kan harus diganti ya. Terus yang seperti yang kalian dengarkan, seperti yang kalian lihat di konten saya juga, bahasa yang digunakan, bahasa Jepangnya itu sederhana. Arimas, takai desu, yasui desu ya. Jadi justru dengan menggunakan bahasa Jepang yang lebih yang mudah dipahami, itu tujuan dari presentasi itu bisa tersampaikan gitu. Itu menyampaikan tentang Jatinegara kepada teman-temannya di sini pakai bahasa Jepang gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau bahasa Jepang yang sederhana itu nggak bagus ya. Semoga nggak ada yang berpikir gitu ya. Jadi bisa seperti itu gitu loh. Nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu ya. Kadang kalau mikirnya udah jauh ya, targetnya ketinggian, kita nggak bisa gapai, malah nanti nggak produktif gitu. Yang penting jadi dulu. Saya bikin konten sehari-hari juga kayak sekarang saya suka seminggu sekali bikin vlog ya. Itu juga awalnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah tersusun sedikit lebih rapi ya. Kalau dulu tuh masih ya dibilang apa ya, itu rekaman apaan itu gitu ya. Tapi yang penting ada dulu hasilnya gitu loh, sedikit ya, sedikit kita perbaiki gitu cara kerjanya. Jangan lihat teman udah bisa begitu, oh kita juga harus bisa begitu. Kalau ada tenaganya, kalau ada waktunya bisa kayak gitu silakan. Tapi kalau kita terbatas juga, nah jangan memaksakan diri, nanti malah
insecurity-nya tambah banyak gitu ya. Coba ini perlu analisis diri kita sendiri dulu gitu, melihat kita tuh sejauh mana sih bisanya gitu. Jadi itu juga penting ya, kayak gitu. Sorry pidatonya lama. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Davina. Oke, kita lanjutkan dengan punyanya Gloria. Gloria mau share sendiri ya. Ada Gloria? Iya, Sensei. Oke, yoroshiku onegaishimasu. Belum, ntar dulu. Sebelum. Iya, oke. Sip, udah. Oke, sip. Hai. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Gloria desu. Kyou wa今日は私が住んでいる環境について話します。はい。私はトレンサウイに住んでいます。家のは近くにスパと公園と霊学もあります。霊学が近いですから霊学へ歩きます。帰る道はスパありますから、お金があるければスパで買い物を買います。退屈ならその公園で散歩します。今日は私が住んでいる環境について話しました。ありがとうございます。Ya, mantap. Terima kasih. Yeay. Makasih Gloria. Saya kenal dong siapa. Terakhir. Ya, terima Itu kasih. ya. Nah, lo ditanya apa tuh? Nice days. Nice days. Oke, terima kasih Gloria ya. Ternyata tinggal deket sini ya. Iya, Sensei. Bisa ke kampus dong. Iya, jalan kaki bisa, Sensei. Jalan kaki dekat banget ya. Makasih. Iya, Iya. sama-sama. Dari temennya dulu silakan berkomentar atau bertanya boleh. Ada? Udah berapa lama Gloria tinggal di sini? Di sini ya. Saya di kampus soalnya. Udah berapa? Dari lahir? Dari kecil ya. Saya dari SD, Sensei. Oh, SD ya. Sebelumnya Sebelumnya saya di Rawabadung. Rawa apa? Rawabadung. Rawa Badung. Iya, Oh, di mana tuh? itu daerah mana ya? Saya Jakarta juga. Jakarta masih Oh. masih Jakarta sih. Baru dengar. Makasih. Silakan yang lain. Saya juga warga Durensawit sebenarnya. Aduh. Ya. So desu ne. Ya. Sebenarnya ada itu juga mall kan di Durensawit ya. Ada Buaran, ada Ada Sensei Plaza Buaran. Cipinang Indah Mall, mungkin bisa cerita juga sebenarnya. Ya, makasih banyak tadi simple ya. Terima kasih banyak Gloria. Mudah dipahami. Terus keputusan untuk
tampil ya, keputusan untuk melakukan presentasi itu bukan berarti sebuah keputusan yang gampang dibuat ya. Banyak pertimbangannya, kan harus melewati ntar gimana, banyak melewati insecurity ya, banyak melampaui kekhawatiran itu udah cukup bagus sekali ya. Jadi terima kasih untuk Gloria. Terus ini juga buat temennya ya, tuh dari Dita juga ada, terima kasih Dita. Presentasinya sudah bagus dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan juga pemilihan gambarnya lucu. Terima kasih Dita ya. Kita sudah melihat ya, presentasi itu tidak memerlukan, sebenarnya nggak perlu bahasa Jepang yang gimana gitu ya, yang kayaknya yang harus kayak orang Jepang, enggak ya. Jadi kita bisa memberdayakan bahasa Jepang yang kita, kemampuan bahasa Jepang yang kita miliki sekarang gitu. Kalian tuh udah bisa ya, tinggal coba aja ya. Jadi jangan takut. Di sini tempat kalian tuh belajar, bukan tempat saya pengen lihat yang udah pinter gitu, bukan ya. Kalau misalnya merasa nggak mampu, coba dulu, nanti dari situ dapat masukan supaya untuk pengembangan berikutnya gitu. Kalau kita di posisi nggak bisa tapi nggak melakukan apa-apa, itu masalah. Tapi ketika kita tidak bisa, kita mencoba, nanti akan dapat masukan dari situ ya. Itu sama sekali bukan masalah ya. Bahasa Jepang kalian mau kayak gimana, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kalian tidak melakukan apa-apa gitu ya, tidak mencoba gitu ya. Jadi untuk yang teman-temannya yang masih mengalami kebingungan ya, saya harap dengan hari ini bisa ada pencerahan ya. Bentuknya HPO itu bisa macam-macam ya, jadi jangan membatasi diri sendiri. Oke, itu dari saya. Makasih Gloria. Terus makasih juga yang udah HPO hari ini ya. Terima kasih. Terus untuk yang belum HPO, kalau misalnya ada kendala, bisa ngobrol di sini, bisa ya. Ngomongin kendalanya, saya punya kendala begini sensei. Nah, kalau misalnya malu, boleh japri ke saya ya, silakan. Gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau cerita kendalanya hari ini? Ada? Nggak ada? Oke ya. Itu saja ya, baik, yang itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Hari ini udah bagus-bagus semua. Terima kasih banyak ya. Jadi ingat ya, saya selalu mengingatkan jangan membatasi diri kalian sendiri, nanti malah sulit geraknya gitu ya. Silakan di ini aja, bebas aja lah ya. Misalnya sensei, saya mau presentasi pakai bahasa Indonesia dulu deh gitu. Itu juga nggak apa-apa, kita sebagai step awal ya, sama sekali nggak masalah kayak gitu. Kalau misalnya mau pakai video dulu juga boleh, silakan. Kayak hari ini Davina ya, makasih banyak. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau kalian sampaikan dulu sebelumnya? Silakan. Kenapa? Nggak kedengeran, Stefano. Apa tuh? Oh, Garofurendo gitu. Bukan. Oh, apa? Coba kalau bisa ditulis, bisa nggak? Speaker komputer saya jelek, jadi suka nggak kedengeran gitu. Oh, Battle of Britain. Ya. Kenapa tuh dengan Battle of Britain? Mau presentasi tentang itu? Gimana? Mau presentasi tentang Battle of Britain? Iya, boleh. Iya, boleh, nggak apa-apa. Iya, silakan kalau mau, boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Ya. Ya.
Oke, makasih Stefano. Boleh ya tentang Battle of Britain, tapi ya Stefano, mengingat sejarahnya yang kemarin itu panjang banget ya. Iya boleh, tapi jangan panjang-panjang, itu aja pesan saya. Oke ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Untuk yang udah hapyo hari ini, makasih banget atas usahanya ya. Sudah baik sekali ya. Nanti dari hari ini masukan dari saya, dari temennya dimanfaatkan untuk mengembangkan diri untuk presentasi berikutnya. Terus untuk UTS ya, nanti juga sebentar lagi ya, minggu depan ya. Hah? Iya nggak sih? Enggak ya? Bukan ya? Minggu depan masih bukan. Oke, sip. Tapi supaya nggak buru-buru, kita bicarakan minggu depan ya. Oke, tentang UTS nanti silakan kalian pikirkan. Saya bisanya kayak gini sensei, saya maunya kayak gini sensei. Nah itu silakan disampaikan minggu depan. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Bye bye. Ya, terima kasih banyak. Hai. はい。お疲れ様。はい、失礼します。切ります。はい